Ya, Oke, boleh langsung dimulai ya, Is? ya Ibu. Selamat Oke. ya. Selamat siang Indah. Selamat siang juga. Sebelumnya saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya karena udah mengganggu waktunya, udah mengganggu kegiatan yang lain. Ya, sama-sama. Gak apa-apa. Oke, sebelumnya Indah udah makan belum? Alhamdulillah udah tadi Oh, siang. udah. Berarti udah makan siang ya. Iya udah. Terus saya juga mengucapkan maaf banget karena udah menyita waktunya, udah mengganggu kegiatannya gitu. Jadi ngomong-ngomong sekarang Indah ada jadwal kuliah nggak? Gak apa-apa sih ya, gak masalah. Ada. Oh ada. Iya, bisa Terus lebih. gimana kuliahnya? Ya gak apa-apa kan namanya juga online ya, jadi kita sebisa mungkin untuk bisa membagi waktu antara bantu teman sama tuh kuliah gitu. Jadi nggak enak, maafin ya. Jadi Ya, udah nggak mengganggu apa-apa. waktunya. Terus Indah jurusan apa? Biologi. Oh iya biologi. Katanya biologi juga banyak praktikum ya, kayak psikolog. Iya. Iya. Oh gitu. Jadi sekarang kan wawancara, jadi kita sharing aja sih, kita berbagi opini gitu kan. Nanti saya nanya pendapat, jadi gak usah malu gitu ya, jangan deg-degan gitu. Biasa aja. Oke, nggak siapa gitu. Gimana, udah siap belum? Siap nggak siap ya, insya Allah siap. Oke. Kalau gitu kita mulai aja ya. Iya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susna Anjani. Saya dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang saya sedang melaksanakan praktikum wawancara dari mata kuliah Psikodiagnostik 3. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengetahui pendapat saudara atau opini saudara mengenai efektivitas kuliah online gitu. Nah, biasanya wawancara ini berlangsung selama 30 menit, tapi bisa lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Oke. Sebelum kita mulai wawancara, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada, cukup. Nggak ada. Oke, siap ya. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, berikan pendapat saudara mengenai kuliah online secara umum. Menurut saya tentang perkuliahan online secara umum ya. Kan kalau kita pahami bahasanya online ini kan nggak langsung secara nggak langsung ketemu sama orang yang bersangkutan gitu kan ya. Jadi menggunakan semacam media sosial, baik itu HP ataupun laptop. Untuk pembelajaran online ini memberikan dampak positif dan negatif tentunya. Tapi secara keseluruhan kita belajar secara online tanpa ketemu dengan dosen ataupun pihak teman-teman yang bersangkutan seperti itu. Oh, jadi menurut saudara kalau kuliah online ini mempunyai dampak negatif juga positif ya? Jadi Iya. nggak cuma berdampak negatif atau berdampak positif aja. Ya seperti itu. Oke, sekarang boleh saudara ceritakan pengalaman saudara selama kuliah online ini berlangsung. Baik, yang baik atau yang negatif nih? Ceritakan aja tentang pengalaman saudara. Oke. Tapi pengalaman saya ini lebih banyak ke negatifnya ya, yang saya alamin ini. Pengalaman saya itu semenjak kuliah online, semenjak nih karena di rumah online, sehingga kita dituntut untuk bisa membagi waktu antara kuliah, tugas, terus juga bantu orang tua, bahkan beres-beres di rumah. Ditambah lagi kan punya adik kecil yang harus kita rangkul, suapin gitu kan, sehingga itu mengaruh ke konsentrasi belajar juga tambah berkurang gitu kan, yang saya alamin. Sedangkan saya itu kan suka bantu ibu di pasar biasanya, sehingga ya tidak menutup kemungkinan harus ke pasar juga. Kata ibu, yaudah kuliah sambil di pasar aja bantu ibu gitu kan, ngapain fokus kuliah terus kayak gitu. Tuh dosen juga nggak bakal tahu. Saya tuh udah ngejelasin juga gitu kan, namanya kuliah ya harus konsentrasi sama materi, tapi ibu nggak paham gitu kan. Ya udah jualan sambil belajar, tapi itu ngaruh ke konsentrasi saya gitu kan. Di samping itu udah mah habis capek di pasar, kemudian ada kuliah sore juga kan ya. Udah capek bantu pak di pasar, terus juga adek yang harus disuapin gitu kan, disuapin belum dimandiin gitu kan. Sama ibu udah ada tete ini sama teh dulu aja, ngapain sama ibu ada tete ini gitu kan. Ya kita nggak bisa nolak kan sama ibu gitu.
berusaha buat jadi anak berbakti juga gitu kan. Udah mapikan tuh harus bisa apa di manage sebaik mungkin gitu kan antara kuliah gitu. Yang mudah-mudahan sih COVID ini bisa berakhir ya, biar bisa kuliah secara normal kembali gitu. Jadi selama kuliah online di rumah itu banyak hal yang mengganggu konsentrasi gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang harus diurusin tapi gak bisa ditinggalin, kuliah juga gak bisa ditinggalin. Nah, itu jadi sih. harus pintar membagi waktu gitu. Iya. Nah, dari berbagai macam pengalaman tersebut, coba saudara sebutkan apa sih keuntungan dari kuliah online ini? Ada nggak kira-kira? Ya, oke. Mungkin menurut saya ya, keuntungan atau positifnya nih dari pembelajaran online, yang pertama itu mungkin dapat menumbuhkan sikap kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan kita bertanggung jawab, apa ya, gini, kalau namanya online kan kita harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas kita. Kita harus tepat waktu memberikan tugasnya sesuai deadline-nya gitu kan. Belum kita harus ngerjain tugas-tugas lainnya, belum beres-beres rumah, belum juga bantuin ibu yang banyak bawel, belum juga jualan gitu kan ya. Ya gitu sih. Kalau misalnya kita nggak bisa bertanggung jawab, maka bakal semacam pembelajaran tertinggal gitu kan, bakal berantakan lah gitu kan, nggak bakal atur. Tapi positifnya itu bakal menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Nih saya punya tugas harus dikerjakan sekarang saat ini gitu kan. Yang kedua itu untuk kita untuk jadi orang yang planner atau perencana. Jadi dengan kita perencana kan kita bakal menyusun tugas-tugas mulai dari waktu yang harus cepat diselesaikan sampai semuanya, sehingga kita bisa mantau nih tugas mana yang harus cepat diselesaikan dan yang enggak gitu kan, perencana. Yang ketiga itu positifnya ya, kita bisa mengulang materi atau sumber yang dosen berikan ke kita gitu kan. Kita bisa download ulang lewat video yang diberikan oleh dosen gitu kan, sehingga kita paham. Yang tadinya kita lupa lagi materinya, kita bisa mengulang kembali kayak gitu sih. Kalau yang langsung mah kita kadang suka lupa juga ya, nggak keburu nulis gitu kan, fokus gitu. Kalau online ada positifnya. Samping itu positifnya mungkin apa ya? Udah sih, itu cukup. Nah, jadi menurut saudara kalau selama kuliah online itu keuntungan yang saudara dapat itu membuat saudara lebih merasa bertanggung jawab, menjadi seseorang yang lebih mempunyai planner gitu ya, mempunyai plan tentang apa yang harus dikerjakan lebih dulu, apa yang harus keduain, ketigain gitu kan. Terus yang ketiga tadi saudara bisa mengulang pelajaran, bisa mengulang materi-materi yang telah diberikan dari dosen gitu kan, karena biasanya dosen selama kuliah online ini memberikan video atau penjelasan secara virtual yang bisa kita ulang lagi, bisa download kapan saja gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu tadi kan positifnya kayak keuntungan saudara selama kuliah online. Sekarang apa saja sih yang saudara kendala apa saja yang saudara alami selama kuliah online ini berlangsung? Untuk kendalanya sih, pertama saya kan biologi ya. Iya. Namanya biologi otomatis banyak praktik juga, sama seperti psikologi. Cuman kan di sini kita membutuhkan laboratorium. Nah, dampak negatifnya kita nggak bisa menggunakan alat dan bahan sesuai yang semestinya gitu, sehingga kita menggunakan dengan alat yang seadanya, bahan seadanya, sederhana gitu kan, sehingga hasilnya pun gak sebagus yang di laboratorium gitu. Yang kedua, kita nggak tahu bagaimana sih, bukan nggak tahu sih, tahu tapi mungkin gak bakal semaksimal mungkin ketika kita praktikum di lab gitu. Kemudian sisi lainnya, negatifnya, kita harus bisa membagi waktu, apalagi yang kita notabene anak pertama harus mengurusi adik-adik. Nah itu sih negatifnya. Jadi saudara anak pertama yang harus ikut membantu buat mengurus adik-adik gitu. Iya, seperti itu. Jadi itu menjadi suatu kendala gitu. Iya, bagi saya kendala. Saya kan harus bisa bagi waktu antara kuliah sama mereka gitu kan. Kemudian sisi lain, dampak negatifnya, kita untuk komunikasi sama teman kurang gitu kan, silaturahmi kurang, karena nggak bisa ketemu lah. Kalau lewat media sosial mungkin cuma basa-basi doang gitu kan, atau nanya seperlunya aja. Tapi kalau kita ketemu langsung,
gitu kan bisa biasalah ada interaksi gitu kan secara maksimal gitu. Begitu. Ini kan saya berbicara mengenai kendala gitu kan. Kayak tadi yang pertama tentang laboratorium, praktiknya tidak di laboratorium gitu kan. Itu kan menjadi kendala saudara ketika kuliah online. Nah, pernah nggak sih kayak praktikum terus nggak ngerti karena nggak di laboratorium atau kurang ngerti, yang saudara alami pernah? Nah, saya pernah kayak gitu. Apalagi apa ya, dan alat yang sederhana gitu kan, gimana sih kan ngebahas tentang semacam tujuannya ini tapi menggunakan alat yang seadanya, itu gimana sih untuk menghubungkannya gitu kan, karena saya nggak paham juga. Saya udah baca sumber lain dari kampus lain tapi saya masih belum paham, akhirnya saya tanya ke teman saya gitu. Jadi kalau online ini kita jangan sampai mau untuk bertanya sih. Betul. Harus banyak bertanya. Betul. Ini saat di jalan ya. Jadi kendala yang sering saudara alami itu ketika praktikum, masalah praktikum berarti ya? Iya. Karena biologi itu praktikumnya harus memerlukan alat-alat laboratorium, sedangkan di rumah tidak ada. Jadi harus memakai alat seadanya, tapi malah harus memakai alat seadanya, tapi juga harus mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, seperti itu. Betul. Terus di samping beberapa kendala tersebut, apa yang saudara lakukan untuk memahami materi-materi kuliah yang disampaikan selama kuliah online? Oke, untuk solusinya mungkin saya sebisa mungkin membagi waktu saya. Otomatis kan waktu tidur saya berkurang. Ya. Saya gadang gitu kan. Mengurangi waktu tidur ya. Iya. Solusinya. Jadi ketika udah nggak ada kerjaan, kita pahami lagi, saya baca materi awal lagi yang mungkin saya belum paham, baca ulang lagi sampai paham. Kalau misalnya masih belum paham, saya coba cari referensi lain dari sumber lainnya, mau itu dari UPI, ITB atau lain-lainnya yang emang dapat mendukung materi yang bisa saya pahami gitu kan. Kemudian di sisi lainnya saya jalan keluarnya yang paling gampang tanya ke teman sih. Minta jelaskan gitu. Iya, atau enggak ke dosen juga gitu. Jadi saudara membaca ulang materi-materi yang telah disampaikan dan mengurangi waktu tidur gitu ya untuk lebih paham dan bertanya banyak pada teman dan dosen-dosen tentang materi yang lebih paham. Yes, gitu. Lalu selanjutnya coba ceritakan menurut saudara, ceritakan pendapat saudara mengenai perbedaan antara kuliah online dengan kuliah offline. Perbedaannya mungkin banyak ya, dapat kita lihat ataupun bisa kita lihat. Yang pertama mungkin perbedaannya dari segi materi yang disampaikan. Betul. Biasanya kalau untuk online ini materi yang disampaikan itu online ya, cuma PPT aja kan, atau video gitu. Kalau misalnya langsung itu offline itu kita belajarnya biasanya langsung ngejelasin gitu kan, disertai dengan PPT. Itu sih perbedaannya. Yang kedua itu kita bisa langsung bertanya ke dosen. Kalau misalnya online kendalanya dibatasi sama waktu, sehingga nggak bebas gitu kan, kita nggak paham ya sebisa mungkin untuk menahan diri gitu kan gitu. Yang ketiga perbedaannya rasanya itu rasa untuk keinginan belajarnya itu lebih ke offline. Kalau online itu lebih ke males gitu ya. Yang saya alami ya, nggak tahu ya teman-teman juga, kayak mereka juga kalau kuliah tuh pakai baju biasanya baju biasa gitu kan, tapi pakai kudung gitu kan. Beda sama kalau kuliah. Kan kalau kuliah offline mah kita rapi, pakai sepatu, kaos kaki, asal kita punya niat gitu kan gitu. Jadi kuliah online cenderung lebih malas gitu ya. Iya. Perbedaannya. Ada lagi? Mungkin perbedaannya apa lagi ya dari segi gaya kita untuk ke perpustakaan juga kan sulit juga gitu kan. Kalau misalnya online sulit pastinya, walaupun banyak sumber, tapi suka males, lebih suka offline, langsung ke perpustakaannya, suka aja lihat buku-buku gitu kan gitu. Jadi kendala saudara tentang menurut saudara perbedaan kuliah online dan offline ini dari cara penyampaian materi mungkin ya. Iya. Jadi kalau offline itu
bisa langsung kita dengerin penjelasannya, dan ketika mau bertanya kita bisa langsung di kelas gitu kan. Sedangkan kuliah online cuman kadang suka dikasih PPT-nya aja, kita harus baca, terus ketika mau tanya juga waktunya terbatas gitu mungkin ya. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan pendapat saudara mengenai dampak positif dari kuliah online ini. Dampak positif Ya, jadi si kuliah online ini mempunyai dampak positif apa sih? Kayak misalnya membuat kita lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Oke, otomatis kan punya tujuan ya, bagi pemerintah punya tujuan untuk agar siswanya itu bisa belajar secara maksimal walaupun online gitu kan. Materi dapat disampaikan secara keseluruhan sesuai dengan kurikulum, dan juga semacam dan juga itu sih tanya sih apa lagi ya, mungkin sama seperti yang tadi kurang lebih. Kan kuliah online ini tidak semata-mata tiba-tiba mahasiswa harus kuliah online gitu kan. Nah, itu kan kebijakan dari pemerintah. Kira-kira apa sih dampak positif kenapa kuliah itu harus di online kan? Kenapa pemerintah memberikan kebijakan untuk kuliah online? Oke, karena ada sebabnya ya. Sebabnya itu karena COVID-19 kita kenal ya. Nah, penyakit ini ya emang membuat hambatan bagi secara keseluruhan, sehingga pembelajaran tidak bisa secara langsung gitu kan, harus dengan online gitu sih. Mudah-mudahan COVID ini bisa hilang. Jadi penyebaran COVID, meminimalisir penyebaran COVID merupakan salah satu dampak positif dari kuliah online ya. Yes. Karena tidak terbayang jika kuliah kita offline dalam keadaan seperti ini, pasti COVID menyebar lebih luas lagi ya. Gitu. Baik, selanjutnya ceritakan cara saudara dalam menghadapi kuliah online ini. Keseharian saudara selama kuliah online itu gimana sih cara saudara menghadapinya? Oke, cara saya bangun pagi-pagi ya, agar bisa membagi waktu saya. Saya usahakanlah mandi gitu kan ya. Jangan sampai kita kuliah nggak mandi gitu kan, itu juga ngaruh juga ke semangat kita buat belajar. Sebaik mungkin walaupun saya online, untuk dosen gaya saya harus tampil sebaik mungkin, harus mandi serapih mungkin gitu kan, walaupun ditutup juga karena Zoom itu juga ya usahain lah rapi gitu kan. Itu juga semacam niat kita untuk belajar, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memahami pelajaran gitu. Terus yang kedua itu setelah itu saya bakal fokus konsentrasi. Kalau misalnya ketika ada hambatan, saya usahain ketika saya tertinggal pelajarannya, saya baca ulang lagi materi yang udah disampaikan, yang saya nggak pahami saya tanyakan ke teman-teman. Saya usahain melakukan kegiatan perkuliahan sesuai prosedur, sesuai jadwal yang ditentukan, nggak telat gitu kan. Kalau misalnya saya telat, ya mungkin kena sinyal gitu kan. Berusaha buat jujur, tidak bohong apa adanya. Kalau jelek ya jelek sinyalnya gitu kan. Kalau misalnya saya ada semacam suruhan ataupun minta bantuan orang tua ke saya, ya saya bicarain baik-baik ke ibu saya kuliah dulu sebentar, saya pahami dulu materinya secara sekilas. Kalau emang perlu dibantuin ibu saya, nanti saya setelah selesai bantu ibu, saya pahami lagi materi tersebut gitu. Baik, jadi saudara harus mandi pagi untuk menambah energi dan semangat kuliah gitu ya. Iya. Karena biasanya kalau nggak mandi jadi kayak masih ngantuk, malas-malas gitu. Nanti juga ya? Iya, betul. Terus saudara juga berusaha untuk memanage waktu biar semuanya nggak keteteran gitu ya, antara pekerjaan rumah, antara orang tua sama kuliah. Yes. Gitu. Selanjutnya tadi kan saudara telah menceritakan beberapa dampak positif. Nah, sekarang coba jelaskan pendapat saudara mengenai dampak negatif dari kuliah online ini. Oke, dampak negatifnya banyak ya saya. Oke. Negatif ini ya, mau dari pengalaman saya atau yang enggak nih? Secara keseluruhan? Boleh dari pengalaman saudara, boleh nanti disambung ke secara keseluruhan. Oke, dari pengalaman saya sendiri ya. Saya juga pernah ngalamin sinyalnya jelek ya, sehingga repot tuh
apalagi kita presentasi atau enggak kita lagi fokus nih buat memahami materi yang disampaikan oleh dosen lewat YouTube, biasanya main YouTube gitu kan. Kita jelek, kita bingung harus cari gitu kan, keliling-keliling rumah atau bahkan nih kita cari tempat yang emang bagus sinyalnya, itu importnya misalnya. Apa ya, bahkan kalau misalnya nggak ketemu juga sampai ikut ke rumah teman wifi gitu kan buat kuliah gitu. Nah saya nggak mau tertinggal gitu. Jadi yang paling terasa itu dampak negatif dari kuliah online itu efektivitasnya karena sinyal gitu ya. Jadi karena sinyal nggak ada, materi nggak dapet, presentasi susah gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah gitu. Oke. Ada lagi nggak tentang dampak negatif yang banyak? Kuota habis, gitu kan? Udah kuota habis, gitu kan. Hujan deras, nggak sempat beli, udah itu mah salam sampai. Apalagi hujannya lama sampai sore, itu mah 2 matkul tertinggal. Tapi pernah nggak sih saudara benar-benar merasakan hal tersebut? Iya, saya merasakan itu semua. Pas matkul apa boleh ceritakan? Pas matkul fisiologi hewan, itu kan menurut saya ya mata kuliah yang emang butuh ekstra pemahaman gitu kan. Saya nggak mau ngelewat itu semua, soalnya dosennya ngejelasin secara Zoom. Saya suka dosen tersebut. Soalnya dosennya itu nggak cuma ngirim video aja, nggak cuma ngirim PPT, tapi dia juga beliau ya ngirim semacam PPT tapi lewat Zoom, jadi ngejelasin juga, jadi saya paham gitu kan. Saya sayang banget kalau terlewatkan. Nah jadi itu saya terlewat gitu. Iya gitu. Nah di samping itu apa lagi ya? Negatifnya ya? Iya. Kan biasanya kalau misalnya setelah perkuliahan nih yang offline ya, kita bisa suka sharing-sharing sama teman-teman gitu kan, apa yang udah dijelasin sama dosen. Tapi karena online kita nggak bisa bersosialisasi sama teman-teman, mereka pada sibuk masing-masing gitu kan, sehingga interaksi juga kurang. Kemudian juga pas presentasi nih, biasanya kalau offline kita kan ngejelasin langsung gitu kan, semua bagian tubuh kita terlihat gitu kan, gerak semuanya gitu kan, semacam berinteraksi atau enggak bereaksi gitu kan, verbal. Iya gitu kan. Tapi kalau misalnya online mah cuma kadang-kadang ya cuman semacam suara aja gitu kan, atau muka, tangan sama kaki enggak gitu kan. Itu juga mempengaruhi ke semacam ke kemampuan kita untuk berkomunikasi di depan banyak orang, jadi mengurangi sosialisasi kita. Nah itu juga bisa, kita tidak dapat bertukar pendapat dengan teman gitu untuk saling memahami materi yang telah diberikan. Banyak ya dampak negatif yang dirasakan. Banyak juga. Ada tambahan lagi tidak? Sebenarnya cukup. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jelaskan bagaimana cara saudara untuk tetap menjaga konsistensi semangat belajar ketika kuliah online. Oke, cara saya untuk menjaga semangat saya untuk online ya. Mungkin cara saya itu, pertama saya suka menyimpan foto orang tua saya ketika proses pembelajaran. Soalnya ketika saya males, saya ingat orang tua saya, jauh-jauh mereka udah capek-capek nyari uang gitu kan, saya belajarnya males-malesan gitu yang pertama. Yang kedua itu saya pengen jadi guru, saya pengen sebagai pendidik, otomatis kan saya harus paham materi tersebut. Walaupun males juga saya usahain buat bisa gitu kan. Sayang banget kalau kita sebagai pendidik tapi kita nggak maksimal menguasai materi, kan sayang banget ke peserta didiknya kayak gitu. Jadi lebih mengingat lagi apa tujuan awal untuk kuliah itu apa. Iya, gitu. Jadi biar bisa merefresh lagi gitu ya. Iya. Atau cara saya yang lainnya mungkin saya bakal lihat dulu refreshing, lihat yang hijau-hijau. Kan saya suka hijau ya, lihat alam gitu kan, lihat persawahan yang di dekat rumah. Melihat udara segar dulu, itu juga bisa mempengaruhi gitu kan, suasana jadi nyaman, tenang gitu. Atau juga saya kalau misalnya lagi boring nih ya belajar di rumah, saya bawa HP, bawa video, bawa laptop, saya belajar di sekitar rumah, kayak di luar rumah menghadap ke sawah gitu kan, itu juga enak gitu. Jadi lebih berbaur lagi dengan alam gitu ya, biar lebih fresh gitu. Jadi pikiran kitanya gak butek gitu di rumah aja gitu. Ya seperti itu. Sebelumnya apa ada yang mau ditambahkan lagi tentang masalah kuliah online gitu?
Sepertinya udah semua ya. Udah diluapkan semua ya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Nah, tapi saudara benar tidak ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Oke. cukup. Mungkin proses wawancara kita akhiri saja sampai di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi saudara dan semangat saudara untuk mengikuti wawancara ini ya. Luar biasa. Informasi yang saudara berikan benar-benar lengkap dan penuh energi gitu. Jadi membuat saya juga lebih bersemangat dalam melaksanakan praktikum ini. Tuh, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kita akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.